Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Dwi Haryanto, mahasiswi Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah membimbing tesis saya hingga selesai, yaitu Prof. Dr. Umi Widyastuti, SEME, dan Prof. Dr. Gatot Nazir Ahmad, MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PPT tesis saya yang berjudul Pengaruh Overconfident CEO terhadap Insentif Ekuitas pada Perusahaan Syariah di Indonesia dan Malaysia. Latar belakang masalah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya insentif ekuitas dalam menyelaraskan kepentingan CEO dengan pemegang saham. Namun, karakteristik psikologi CEO, khususnya overconfidence, seringkali menyebabkan pengambilan keputusan yang agresif dan beresiko. Overconfidence menjadi relevan untuk dikaji lebih dalam pada perusahaan syariah yang memiliki prinsip tata kelola dan regulasi berbeda dari perusahaan konvensional. Penelitian ini dibatasi hanya pada perusahaan syariah non-keuangan yang terdaftar di pasar modal Indonesia dan Malaysia pada tahun 2019 sampai 2023. Karakteristik overconfident CEO diukur menggunakan pendekatan leverage ratio dan ownership value sebagai proksinya. Insentif ekuitas yang diteliti terbatas pada bentuk kompensasi saham, opsi saham, atau insentif berbasis kinerja yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan. Penelitian ini tidak membahas faktor-faktor psikologis CEO secara langsung dan tidak mencakup perusahaan sektor keuangan karena perbedaan regulasi dan struktur modal. Variable control dibatasi pada indikator kinerja keuangan seperti ROA, EPS, PBV, dan PER. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dua indikator overconfidence yaitu ownership value dan leverage ratio terhadap pemberian insentif ekuitas di perusahaan syariah non-keuangan Indonesia dan Malaysia. Tinjauan pustaka. Penelitian ini menggunakan kerangka teori agensi yang menjelaskan pentingnya insentif dalam mengurangi konflik antara pemilik atau prinsipal dan manajer atau agen. Perilaku overconfidence merupakan bentuk bias dalam pengambilan keputusan yang timbul akibat keterbatasan informasi, waktu, dan kapasitas berpikir setiap individu. Penelitian terkait perilaku manajerial menunjukkan bahwa bias penilaian pribadi seperti overconfidence dapat memengaruhi kebijakan keuangan perusahaan, termasuk keputusan investasi, pembiayaan, serta merger dan akuisisi. CEO yang terlalu percaya diri cenderung membuat keputusan yang agresif. Insentif ekuitas yaitu bentuk kompensasi jangka panjang agar keputusan CEO sejalan dengan pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan struktur insentif ekuitas dengan tingkat bias psikologi manajer untuk memastikan pengambilan keputusan yang optimal dan berkelanjutan. Tinjauan pustaka selanjutnya yaitu kinerja keuangan. Kinerja perusahaan bisa diukur melalui rasio-rasio keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas, dan nilai pasar untuk menilai kondisi serta prestasi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Di penelitian ini menggunakan ROA, PBV, dan PER. ROA sendiri yaitu indikator utama yang mengukur kinerja keuangan perusahaan melalui efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan laba, di mana ROA yang tinggi menunjukkan kinerja operasional yang baik dan keberlangsungan usaha yang menguntungkan. PBV yaitu mencerminkan pandangan investor terhadap prospek masa depan perusahaan, di mana rasio yang tinggi menunjukkan kepercayaan pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai atas nilai bukunya. Dan PER merupakan rasio mengukur seberapa besar harga saham dibandingkan dengan laba per saham, yang mencerminkan seberapa tinggi pasar menghargai potensi pertumbuhan dan kinerja perusahaan. Semakin tinggi PER, semakin besar harapan investor terhadap pertumbuhan laba di masa depan, sehingga PER juga menjadi indikator nilai perusahaan di mata pasar uang. Kerangka pemikiran. Di sini ada overconfident CEO yaitu ownership value sebagai variabel X dan overconfident CEO leverage ratio sebagai variabel X. Selanjutnya ada insentif ekuitas sebagai variabel Y dan dikontrol melalui variabel kontrol yaitu kinerja keuangan yang dipakai yaitu ROA, EPS, VBV, dan PER. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.
dengan data sekunder berupa data saham dan kinerja perusahaan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia selama tahun 2019 sampai 2023, menggunakan teknik process sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu perusahaan syariah non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Malaysia. Yang kedua, perusahaan syariah yang masuk kategori 30 saham terbesar. Yang ketiga, perusahaan syariah yang masuk kategori 30 saham terbesar selama periode 2019 sampai 2023 sehingga menghasilkan jumlah sampel sesuai kriteria yaitu ada 34 perusahaan selama 2019 sampai 2023. Variabel dependent yaitu insentif ekuitas, pengukurannya mengacu pada studi Keough et al. Tahun 2023 dan Mawang tahun 2022 menggunakan variabel dummy di mana nilai 1 untuk perusahaan yang memberi insentif ekuitas dan 0 untuk perusahaan yang tidak memberi insentif ekuitas. Variabel independent yaitu overconfidence yang diukur melalui ownership value dan leverage. Di mana rumus leverage yaitu total hutang dibagi total ekuitas. Dan rumus ownership value yaitu total saham CEO dibagi total saham beredar dikali 100%. Di sini juga menggunakan variabel kontrol yaitu ROA, EPS, VBV, dan PER. Di mana rumus ROA yaitu laba bersih dibagi total aset. Dan rumus EPS yaitu laba bersih dikurang dividen saham dibagi jumlah saham beredar. Rumus VBP yaitu harga pasar per saham dibagi nilai buku per saham. Dan rumus PER yaitu harga pasar per saham dibagi earning per share. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan gambaran umum yang memuat nilai rata-rata median, nilai tengah atau median, serta nilai maksimum dan minimum. Selanjutnya yaitu analisis regresi dan uji asumsi klasik. Menggunakan regresi data panel menggabungkan antara data cross-sectional dan data time series. Yang kedua yaitu uji asumsi klasik, ada normalitas, heteroskedastisitas, multikolonialitas, dan autokorelasi. Selanjutnya ada uji stasioner yaitu menguji apakah data bersifat stasioner atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode augmented decay-fold atau ADF yaitu mengevaluasi adanya autokorelasi antara variabel gangguan tanpa memasukkan variabel penjelas dalam prosesnya. Yang selanjutnya ada uji estimasi model, CHEM, FEM, dan REM, yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Ya, selanjutnya ada uji pemilihan model, uji Coe memilih antara Common Effect dan Fixed Effect, uji Hausman yaitu memilih antara Fixed Effect dan Random Effect. Yang ketiga ada uji Lagrange multiplier, memilih antara common effect dan random effect. Uji Coe jika signifikan, lanjut uji Hausman. Jika Coe tidak signifikan, maka uji LM. Hasil Hausman pilih fix atau random sesuai v-value-nya. Uji kelayakan model disebut juga sebagai uji goodness of fit, digunakan untuk menilai seberapa baik model regresi yang dibangun sesuai dengan data yang ada. Uji ini bertujuan untuk mengukur ketetapan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual secara statistik. Yang selanjutnya melakukan uji Simultaneous Unrelated Regression atau SUR untuk mengestimasi beberapa persamaan regresi secara simultan dengan mempertimbangkan korelasi antara error terms sehingga menghasilkan estimasi yang lebih efisien dibandingkan regresi terpisah yang diuji menggunakan Levin-Lincu test. Nah, selanjutnya yaitu koefisien determinasi, mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependent. Dan uji statistik T yaitu menguji pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependent dengan tingkat signifikan 5%, di mana keputusan diambil berdasarkan perbandingan antara nilai T hitung dan T tabel, serta probabilitas v-value-nya terhadap nilai alfa sama dengan 0,05. Berikut yaitu hasil statistik deskriptifnya. Yang pertama ada variabel insentif ekuitas dengan nilai rata-rata sebesar 0,353 skala dummy, yang artinya mayoritas perusahaan tidak memberikan insentif ekuitas. Yang kedua variabel ownership value yaitu nilai rata-rata sebesar 3,266% dengan nilai maksimum 12,203%, yang artinya terdapat variasi yang tinggi terindikasi adanya overconfidence CEO. Selanjutnya leverage yaitu dengan nilai rata-rata 6,53% dengan nilai minimum
minus 2,864% dan nilai maksimal 6,493 yang artinya terdapat perbedaan struktur pendanaan cukup besar antar perusahaan. Yang selanjutnya ada ROA dengan nilai rata-rata sebesar 2,12% dengan nilai minimum minus 4,046% dan nilai maksimal 7,812% yang artinya terdapat perusahaan yang masih merugi tapi umumnya profitable. Selanjutnya ada EPS dengan nilai rata-rata sebesar 4,751 dengan nilai maksimal minimal 9,064 dengan nilai maksimal 20,685. Selanjutnya ada VBV dengan nilai rata-rata sebesar 13,743 dengan nilai maksimal 23,979 yang artinya umumnya pasar menilai perusahaan lebih tinggi dari nilai buku. Dan terakhir ada PER dengan nilai rata-rata minus 6,854 dengan nilai minimal minus 15,514 dan nilai maksimal 5,017 yang artinya banyak perusahaan yang rugi karena rasio PER menjadi tidak stabil. Uji stasionaritas pada level ini menggunakan data asli menunjukkan bahwa sebagian besar variabel tidak stasioner karena nilai v-value lebih besar dari 0,05. Artinya mean dan varians variabel berubah seiring waktu. Hal ini berpotensi menghasilkan estimasi regresi yang bias dan tidak valid jika data digunakan tanpa transformasi. Maka dilakukan transformasi data dan dilakukan uji lagi sehingga hasilnya yang ini yaitu setelah ditransformasi ke first difference, seluruh variabel menjadi stasioner dengan v-value kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel terintegrasi orde 1. Berdasarkan uji Coe dan uji Hausman, maka model terbaik yaitu fixed effect karena nilai v-value-nya 0,000 kurang dari 0,05. Selanjutnya dilakukan uji multiplier yaitu nilai v-value-nya 0,00 kurang dari 0,5, maka model terpilih yaitu random effect. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas dengan hasil 0,00 atau kurang dari nilai alfa sebesar 5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi dengan normal. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas yaitu menggunakan metode Birch-Pagan dengan hasil 0,0046 atau kurang dari alfa 5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data terdapat masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya dilakukan uji multikolonialitas dengan nilai v-nya menunjukkan kurang dari batas maksimal yaitu kurang dari 10 yang menunjukkan bahwa data tidak memiliki masalah multikolonialitas. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi dengan menggunakan metode Woodridge menunjukkan nilai sebesar 0,00 atau kurang dari nilai alfa 5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data tersebut terdapat masalah autokorelasi. Selanjutnya hasil penelitian dari uji hipotesisnya. Koefisien ownership value berpengaruh positif dan signifikan. Karena semakin besar kepemilikan manajemen atau institusi, semakin tinggi insentif ekuitasnya sesuai dengan teori keagenan. Kepemilikan mendorong penyamanan kepentingan. Koefisien leverage yaitu positif dan signifikan. Peningkatan leverage meningkatkan insentif ekuitas yang digunakan untuk menjaga motivasi manajemen menghadapi tekanan hutang. Koefisien ROA hasilnya tidak signifikan karena penggunaan aset bukan faktor utama dalam penentu insentif ekuitas. Koefisien EVS yaitu hasilnya tidak signifikan karena efisiensi penggunaan aset bukan faktor utama penentu insentif ekuitas. Koefisien VBV tidak signifikan karena penilaian pasar terhadap nilai buku tidak menjadi dasar pemberian insentif. Koefisien PER yaitu negatif signifikan karena PER tinggi sama dengan insentif ekuitas lebih rendah. Hindari kesan manajemen mengambil keuntungan dari valuasi tinggi. Hasil penelitian uji F dan koefisien determinasi. Uji F secara simultan hasil v-value-nya sama dengan 0,00 yaitu kurang dari 0,05. Artinya variable ownership value dan leverage, ROA, EPS, VBV, dan PER secara simultan berpengaruh signifikan terhadap insentif ekuitas.
Dan hasil R-square-nya yaitu 0,2343 atau 23,43%, yaitu artinya sebanyak 23,43% variasi dalam insentif ekuitas dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sisanya 76,57% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hubungan overconfidence, ownership value, dan terhadap insentif ekuitas berpengaruh positif dan signifikan, yang artinya bahwa CEO dengan kepemilikan saham tinggi menunjukkan kepercayaan diri berlebihan atau overconfidence, mendorong preferensi terhadap kompensasi berbasis saham karena optimisme terhadap kinerja masa depan. Penelitian ini sejalan dengan penelitiannya oleh Sun and Xia tahun 2022 dan Zhou Ning tahun 2017 dan Wu et al tahun 2022 bahwa konsentrasi kepemilikan yang tinggi dan struktur kepemilikan yang terdesentralisasi memperkuat dampak positif insentif ekuitas sehingga lebih efektif dalam mengurangi biaya keagenan. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori agensi Jensen and McLean tahun 1976 bahwa insentif ekuitas membantu mengurangi konflik agensi dan menurunnya biaya keagenan. Implikasinya, faktor psikologis tetap relevan dalam desain kompensasi eksekutif, bahkan dalam kerangka syariah. Hubungan overconfidence leverage terhadap insentif ekuitas berpengaruh positif dan signifikan, yang artinya bahwa CEO yang overconfident cenderung memilih struktur modal dengan leverage tinggi, optimis terhadap hasil strategis, dan lebih memilih insentif berbasis saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Kaplan et al. Tahun 2022, Chen et al. Tahun 2023, dan Qi tahun 2022, Fionita dan Pranyoto tahun 2022, serta Self et al. Tahun 2023, bahwa CEO yang overconfident cenderung memiliki struktur modal dengan leverage tinggi, lebih menyukai kompensasi berbasis ekuitas, dan cenderung menjalankan kebijakan investasi dan pembiayaan yang agresif. Implikasinya yaitu kompensasi saham efektif untuk menyelaraskan kepentingan CEO dan pemegang saham meski disertai risiko yang tinggi. Hubungan ROA terhadap insentif ekuitas tidak signifikan karena sebagai indikator kinerja jangka pendek kurang relevan untuk insentif ekuitas yang berfokus pada jangka panjang. Hal ini karena asimetri informasi dan potensi manipulasi kinerja akuntansi atau ROA dapat menurunkan kredibilitas ROA dalam penentuan insentif. Hal ini sejalan dengan penelitiannya Chandra et al. Tahun 2003, Su Cheng tahun 2020, Liu Xiao tahun 2023 bahwa insentif ekuitas lebih terkait dengan pertumbuhan dan pengambilan risiko manajerial, bukan metrik akuntansi seperti ROA. Selain itu, dalam kondisi earning management yang tinggi, insentif berbasis saham lebih efektif karena sulit dimanipulasi dibandingkan laba akuntansi, Jensen and McLean, sesuai dengan teori agensi. Perusahaan perlu merancang insentif ekuitas berdasarkan indikator jangka panjang yang sulit dimanipulasi seperti harga saham daripada hanya mengendalikan metrik akuntansi jangka panjang seperti jangka pendek seperti ROA. Hubungan EPS terhadap insentif ekuitas tidak signifikan karena EPS rentan dipengaruhi kebijakan akuntansi dan dividen serta lebih mencerminkan profitabilitas jangka pendek. Penelitian ini selain sejalan dengan temuan Dwinanto et al. Tahun 2019, Safiullah dan Samsudin 2019, Suyanto 2021, Rahmawati Hadian 2022, Alfarizi 2022, Alam 2022, Safinatun Najah Andraini tahun 2023 bahwa EPS mencerminkan kinerja jangka pendek dan dapat dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi dan dividen, sehingga kurang relevan untuk insentif jangka panjang. Selain itu, perusahaan syariah cenderung menghindari earnings management sehingga EPS kurang akurat mencerminkan kinerja real. Dalam perusahaan syariah, indikator yang mencerminkan nilai berkelanjutan dan kepatuhan syariah lebih diprioritaskan. Hubungan PBV terhadap insentif ekuitas tidak signifikan, yang artinya bahwa PBV sebagai indikator pasar kurang relevan dalam konteks syariah karena nilai pasar biasa sangat volatil dan tidak mencerminkan kontribusi manajerial. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan oleh Dwinanto tahun 2019, Mutiarani tahun 2019, Su Cheng 2020, Sardio Dasman 2021, dan Alam 2022, bahwa PBV dinilai kurang efektif sebagai insentif karena tidak mencerminkan langsung kinerja manajerial dan dipengaruhi faktor eksternal. Implikasinya, Dewan Direksi Syariah lebih memilih indikator strategis dan jangka panjang. Hubungan fair dan insentif ekuitas berpengaruh negatif dan signifikan, yang artinya fair tinggi mencerminkan ekspektasi berlebih dan potensi overvaluation sehingga menimbulkan kehati-hatian dalam pemberian insentif ekuitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuannya
Shucheng tahun 2020, Firdaus Kasmir 2021, Sari 2021, Rahmawati Hadian 2022, Mawang 2022, Alfarisi tahun 2022, Alam 2022, Neldi 2023 bahwa nilai PER yang tinggi menciptakan tekanan terhadap manajer sehingga berdampak negatif terhadap skema insentif karena ekspektasi laba tidak realistis. Implikasinya kompensasi eksekutif tidak diberikan berdasarkan indikator yang dapat memicu tekanan manajerial atau manipulasi. Kesimpulannya, overconfidence yang dilihat melalui ownership value memiliki pengaruh positif terhadap insentif ekuitas. Hal ini menunjukkan bahwa CEO memiliki saham ownership value cenderung overconfident dan lebih memilih insentif berbasis ekuitas karena mereka yakin dapat meningkatkan nilai perusahaan. Variable overconfidence yang dilihat melalui rasio leverage berpengaruh positif terhadap insentif ekuitas karena leverage yang tinggi mencerminkan sikap overconfident CEO yang menyukai risiko sehingga mereka lebih menyukai insentif ekuitas sebagai bentuk kompensasi. Variable kontrol ROA, EPS, dan VBV memiliki pengaruh signifikan terhadap insentif ekuitas. Dan variabel kontrol lainnya yaitu PER berpengaruh negatif terhadap insentif ekuitas karena menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam menggunakan indikator pasar sebagai dasar kompensasi di perusahaan syariah. Implikasi penelitian ini yaitu desain insentif ekuitas perlu mempertimbangkan aspek psikologis terutama overconfident CEO. CEO yang overconfident membutuhkan pengawasan dan valuasi risiko ekstra. Yang ketiga, Dewan Direksi dan Komite Remunerasi sebaiknya fokus pada indikator jangka panjang berbasis prinsip syariah. Indikator syariah dinilai lebih relevan daripada ROA, EPS, VBV, dan PER dalam pemberian insentif. Regulator pasar modal dan syariah perlu memperhatikan faktor perilaku seperti overconfidence. Dibutuhkan regulasi khusus untuk desain insentif ekuitas berbasis syariah agar tidak mengikuti logika pasar konvensional. Keterbatasan penelitian ini yaitu variabel kinerja dan konteks bahwa variabel keuangan seperti ROA, EPS, VBV, dan PER mungkin tidak cukup mencerminkan nilai kinerja dalam konteks syariah karena tidak memperhitungkan dimensi spiritual, etika, atau sosial, dan keterbatasan waktu pengamatan. Saran untuk penelitian selanjutnya, libatkan sektor keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, fintech, agar hasil penelitian lebih komprehensif. Juga bisa dapat menyertakan perusahaan konvensional dan dapat menyertakan indikator kinerja syariah seperti Maqasid Syariah Index atau zakat compliance sebagai variabel dependen untuk memahami hubungan insentif dan perilaku CEO dari perspektif yang lebih islami. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.